Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para asatizah rahimakumullah, para hadirin santri, para abang pengasuh, insyaallah semua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini, Allah turunkan rahmat-Nya. Gerimis hujan insyaallah itu menjadi ujian dan menjadi pilihan kita melanjutkan tidur dengan nyenyak atau bangun untuk melakukan sholat, melaksanakan sholat. Karena memang nikmat ujian, nikmat tidur subuh itu beda dengan tidur di waktu yang lain. Nyari santri, kadang duduk nunggu aja sampai tidur. Nikmat itu pada Nabi mendoakan, Allah barik umat ini bukhuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari. Kalau mau dapat doanya Nabi, jangan tidur pagi, jangan tidur pagi, terutama subuh sampai syuruk. Bersalawat kita kepada Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena perjuangan beliau, kita masih bisa merasakan nikmatnya iman, nikmat Islam. Kita masih bisa mengkaji warisan daripada beliau, sunnah-sunnahnya, syariat yang dibawa oleh beliau. Pada pagi yang penuh berkah ini, kita berkumpul pada majelis yang penuh keberkahan ini untuk mengkaji salah satu kitab karangan ulama dari Madinah, namanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mengarang kitab berjudul dengan Kitab Minhajul Muslim. Pekan kemarin kita sudah masuk ke dalam pasal yang ke-6. Faslus sadis, pasal yang ke-6. Fil adabi ma'al khalqi. Adab terhadap sesama makhluk. Ini ada nanti pembagiannya. Nah, di sini penulis kitab menaruh yang pertama, adab kepada sesama makhluk itu adalah adab kepada orang tua. Itu yang pertama. Kemarin kita sudah bahas. Adab kita kepada orang tua itu bukan atau birrul walidain, bakti kita kepada orang tua itu bukan untuk sekedar membalas kebaikannya. Bukan itu alasan utama kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Alasan utama kita berbakti kepada orang tua adalah karena perintah Allah. Itu alasan utamanya. Tidak ada alasan walaupun orang tuanya ketika dia masih kecil menyanyiakan dirinya, atau ada orang yang baru lahir kemudian dibuang ke tong sampah oleh ibunya. Ada orang seperti itu. Itu tidak menggugurkan kewajiban dia untuk berbakti kepada ibunya. Tetap wajib dia berbakti. Nah Ustaz, tapi kalau dia tidak tahu ibunya di mana, bagaimana cara baktinya? Doakan ibu. Mohonkan ampun. Tetap kewajiban kita sebagai seorang anak kepada ibu dan bapak kita, orang tua kita, wajib berbakti. Itu perintah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Setelah
Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya, kemudian Allah mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini penting. Jangan sampai nanti karena orang tuanya tidak memperlakukan dirinya baik, sering kasar, atau orang tuanya melakukan perbuatan yang dibenci Allah, atau orang tuanya nakal, kadang sering main judi dan sebagainya, itu tidak menggugurkan kewajiban seorang anak untuk berhenti berbuat baik kepada orang tuanya. Tetap wajib kita berbuat baik, walaupun orang tua kita sering berbuat maksiat. Ya kita kasih tahu baik-baik, nasihat. Boleh kita menasihati orang tua, tapi dengan cara yang baik. Jangan kita begitu orang tua masuk neraka. Jangan, nasihati dengan cara yang baik. Itu berbakti kepada orang tua. Ada sebuah kisah diceritakan oleh seorang syekh, namanya Syekh Hasan Sa'ad Al-Atiq, menceritakan di Saudi sana ada seorang pemuda, dia punya orang tua gila, ibunya gila, tapi dia rawat orang tuanya walaupun dia gila. Suatu ketika dia bawa ibunya yang gila ini dibawa ke dokter. Ya, namanya orang gila dibawa ke dokter, dia masuk ke ruangan dokter, dia putar-putar meja dokternya sambil ketawa-ketawa sendiri. Heran dokternya bertanya sama pemuda, "Wahai pemuda, kenapa ibumu?" Kata pemuda itu, "Ibu saya memang begitu. Ibu saya memang sakit jiwa." Nah, kata dokternya, "Terus kenapa membawa ke sini? Kenapa nggak ditaruh di rumah sakit jiwa saya?" Kata pemuda ini, "Ibu saya ini sakit gula, saya mau periksa ke sini." Kata dokternya, "Sejak kapan ibumu gila?" "Sejak lahir." Nah, kok bisa dia punya anak? Katanya dulu kakeknya dinikahkan saja, ibunya dinikahkan seorang laki-laki, kemudian dia hamil, cerai, tidak berselang lama setelah nikah diceraikan karena memang gila. Jangan orang mau nikah sama orang gila, sama orang gila. Nah, sudah hamil punya anak. Kata dokternya, "Kenapa kamu mau merawat ibumu padahal dia gila? Padahal ibumu tidak tahu kamu itu anaknya." Kata pemuda itu, "Iya, ibumu memang tidak tahu bahwa saya ini anaknya, tapi Allah yang pencipta tahu bahwa saya adalah anak dari ibu ini, anak dari ibu saya." Masya Allah. Sampai diceritakan kalau malam itu diikatkan kakinya sama orang tua, sama ibunya. Kalau tidur diikat sama kakinya, kaki dia, supaya nanti ibunya tidak kemana-mana, bangun terus keluyuran, mengganggu orang dan sebagainya. Luar biasa berarti. Ya, setelah dia keluar dari tempat dokter tadi, nangis dokternya, terharu. Kata dokternya, "Saya sudah sering mendengar ceramah tentang berbakti kepada orang tua, tapi baru kali ini dia tersentuh hatinya karena luar biasa bakti seorang anak masih muda berbakti kepada ibunya yang sakit jiwa."
syafaatihi wa bi ulumihi fid dharain. Adapun adab yang pertama kepada kedua orang tua adalah walal mu'allifu ta'atihima fi kulli ma ya'murani bihi aw yanhiyani anhu mimma laysa fihi ma'siyatun lillahi ta'ala wa mukhalafatun lisyari'atihi idla ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Jadi adab kita yang pertama kepada kedua orang tua adalah mentaatinya, mentaati segala sesuatu yang diperintahkan keduanya, apapun itu, dan apa saja yang dilarang oleh keduanya, kecualinya. Apa yang tidak boleh kita taati, yang tidak boleh kita taati adalah ketika memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Itu yang tidak boleh. Selama diperintahkan dalam kebaikan, wajib hukumnya kita taat. Tapi kalau disuruh untuk bermaksiat, disuruh mencuri, ya, disuruh coba itu ada banyak sekali buah, ambilkan dulu. Jangan. Kalau itu mangga orang, kalau itu mangga kita ambil. Tapi kalau mangganya orang, kita isi dulu. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk, ya, untuk bermaksiat kepada Allah. Tak boleh kita taat. Kalau disuruh maksiat siapapun itu, mau ustaz, ustazah, mau pengasuhnya nyuruh, kalau disuruh yang tidak baik, jangan ikuti. Ya, jangan ikuti. Kalau disuruh yang tidak baik, boleh kita nggak taat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu ta'ala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Luqman ayat 15, apabila kedua orang tua menyuruh untuk menyebutkan Allah, menyebutkan aku kata Allah, maka jangan diikuti. Malai salah yang itu kamu tidak punya pengetahuan tentang itu, pada tutihuma, maka jangan taati keduanya. Wasaibuhuma itu dengan ma'ruf, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Nah, ayat ini salah satu termasuk daripada asbabun nuzulnya adalah kisah seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Dan keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas juga didoakan, ya, sebagai seorang sniper, pemanah yang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah, tak pernah meleset panah apalagi. Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika pertama kali masuk Islam, itu ibunya marah sekali, marah ibunya, sampai ibunya itu saking pingin Sa'ad bin Abi Waqqas itu keluar dari Islam, sampai dia puasa, menahan diri, tidak mau makan minum supaya Sa'ad bin Abi Waqqas keluar dari agama Islam. Luar biasa ujian. Padahal Sa'ad bin Abi
Waqqas ini sangat taat kepada ibunya, taat sekali, apapun yang diperintahkan dilakukan. Tapi kalau diperintahkan untuk keluar dari Islam, nggak mau. Ya. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu, seandainya engkau punya 1000 nyawa dan satu persatu keluar dari tubuhmu, aku tidak akan meninggalkan agamanya dari Muhammad. Luar biasa. Akhirnya lama-lama berhenti juga, akhirnya makan juga itu daripada mati, ya, karena dia tahu bahwa keteguhan nanti anaknya luar biasa memegang agama Islam, itu luar biasa. Kemudian sabda Rasulullah SAW, innama ta'atu fi ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu hanya pada kebaikan saja. Taat itu hanya kebaikan. Kalau kita disuruh keburukan, jangan ikuti. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Sabda yang tadi ya, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk untuk berbuat maksiat kepada Sang Pencipta. Kemudian adab seorang anak yang kedua kepada kedua orang tuanya adalah tauqiruhuma wa ta'zimu sya'nihima, menghormati keduanya, kemudian mengagungkan, mentazimi keduanya, wa khafdul janahi lahuma, kemudian bersikap sopan santun kepada keduanya, wa takrimu, memuliakan keduanya, biqauli wa fi'li fala yanharuhuma, memuliakan kedua orang tua kita baik dengan ucapan atau perbuatan. Fala tanharhuma, dan tidak boleh kita membentak keduanya, apalagi sudah lanjut usia, kita bentak-bentak, teriak-teriak. Wala yarfa'u sawtahu fawqa sawtihima, tak boleh kita mengangkat suara kita melebihi suara orang tua kita. Ya, kalau dipanggil sama ibu sama bapak, jawab dengan lembut. Biasa sekarang anak-anak kalau lagi main HP dipanggil orang tuanya tak jawab. Apalagi lagi main game sudah miring hati sekali, dipanggil sekali. Ahya, panggil Ahya ya. Ya, Ahya dipanggil, nggak ada suara, dipanggil lagi, dipanggil tambah keras suara ibu. Ahya, sini dulu. Nah, nggak dengar. Pas dengar dia langsung lari. Apa? Teriak. Pas dia dengar langsung lari ke ibunya. Apa sih bu? Manggil-manggil. Ada orang seperti itu. Alhamdulillah, semoga santri-santri di sini insyaallah tak ada yang seperti itu ya. Nggak ada. Di sini santri soleh-soleh semua. Ya. Soleh-soleh semua. Ada yang soleh nggak? Ada sama. Kalau dipanggil orang tua, rendahkan suara itu. Fairuz, ya bu. Semakin pelan, Fairuz, ya bu. Rendahkan, kemudian kita bilang, teriak-teriak, rendahkan. Wala yamshi amamahuma, tidak boleh kita langsung jalan di depannya tanpa permisi, tanpa ada nyelonong. Orang tua lagi duduk, lari-lari di depannya, ya permisi. Atau orang tua lagi duduk, ya kita ngobrol, kita berdiri, ngomong lagi
dengan orang tua, lagi ngomong sama orang tua sedang duduk, nah kita berdiri, itu tidak beradab. Duduk, termasuk sama ustaz juga, pengasuh. Oh, pengasuhnya ngajak ngobrol, dia lagi duduk, ikut duduk. Kita masuk daripada adab. Wala yusiru alaihima zawjatahu. Jangan lebih mementingkan istri daripada orang tua. Ini banyak juga terjadi kasus suami yang takut istri. Maka dia lebih mementingkan istri daripada orang tuanya. Ini ada kisah seorang sahabat yang lebih mementingkan istri daripada orang tuanya. Namanya Alqamah. Ini sahabat yang termasuk ahli ibadah, rajin puasa, rajin sholatnya selalu berjamaah, sedekahnya luar biasa. Tapi ketika sakaratul maut, mau meninggal, tidak bisa mengucapkan 2 kali syahadat, tidak bisa tauhid. Sampai istrinya melapor kepada Nabi, wahai Nabi, Alqamah sedang sakaratul maut tapi tidak bisa mengucapkan 2 kali syahadat. Hanya Nabi mengutus sahabat, ada termasuk daripada sahabat di situ ada Bilal bin Rabah mendatangi rumahnya Alqamah, mau dibimbing supaya bisa bersyahadat sebelum meninggal dunia. Tidak bisa. Akhirnya Nabi bertanya, apakah orang tuanya masih hidup? Iya. Dicari, ternyata ibunya, ketemu ibunya masih hidup. Bapaknya sudah meninggal, ibunya masih hidup. Panggil ibunya, tanya, wahai ibu, ini Alqamah rajin sholatnya, puasanya, sedekahnya, tapi kenapa dia susah untuk mengucapkan 2 kali syahadat ketika sakaratul maut? Kata ibunya, iya, dia memang rajin sholat, puasa, sedekah, ahli ibadah, tapi dia lebih mementingkan istrinya daripada diriku, maka aku tidak ridho kepadanya. Gara-gara itu susah dia waktu sakaratul maut, tidak bisa mengucapkan 2 kali syahadat. Jadi karena ridho Allah fi ridho walidain wa syukrullah bi syukril walidain. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka orang tua. Ini penting. Nah, ketika ditahu bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan 2 kali syahadat karena durhaka, akhirnya Nabi memintakan maaf, ya, bilang maafkan anakmu, tapi ibunya tetap tak mau. Akhirnya Nabi memerintahkan Bilal bin Rabah mengambil kayu bakar. Ibunya bilang, apakah anakku mau dibakar? Kata Nabi, panasnya api dunia lebih baik daripada panasnya api neraka. Akhirnya, wahai Nabi, aku bersaksi di hadapan aku memaafkan anakku. Akhirnya dengan mudah Alqamah bisa mengucapkan 2 kali syahadat. Itu luar biasa. Ya, hati-hati ya, jangan sampai kita durhaka kepada waktu. Kalau kita tidak bisa berbakti memenuhi semua keinginan orang tua kita, minimal jangan kita sakiti hatinya. Minimal jangan kita sakiti hatinya. Kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada orang tua kita, minimal jangan sakiti hatinya. Ya. Kalau kita tidak bisa memberikan prestasi untuk membanggakan keduanya, minimal jaga hatinya
supaya tidak kecewa. Orang tua sudah masukkan ke pondok dengan biaya mahal-mahal, bayar SPP, bayar makan di pondok. Di pondok malah tak serius belajar, malas-malasan, rugi. Ya, kasihan orang tua bekerja siang malam banting tulang, pergi ke tambak, panas-panasan. Orang tua panen sawit, panas-panasan. Kita enak-enak tinggal ambil buku, waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya sholat. Ada waktunya, di pondok ini sudah ada waktunya semua diatur. Jangan waktunya belajar dia tidur, waktunya tidur dia boleh memandikan istri, kemudian dilanjutkan memandikan anak. Tidak boleh memandikan istri dan anak daripada orang tua. Ini luar biasa. Nah, ujian, terutama anak laki-laki, ya. Anak laki-laki itu milik orang tuanya. Walaupun dia sudah nikah, dia wajib berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang paling utama. Nah, kita tahu kisah 3 orang yang terjebak di gua. Salah satu tawasulnya adalah amal soleh berbakti kepada kedua orang tua. Dia berdoa, ya Allah, saya dulu punya orang tua sudah tua renta, yang setiap hari saya kasih minum susu. Saya tidak memberikan susu itu kepada istri anak saya sebelum dia, orang tua saya, minum duluan. Tapi suatu ketika saya pulang larut malam, saya bawakan susu, sedangkan orang tuanya sudah tertidur lelap. Dia tak mau membangunkan. Dia tunggu sampai bangun orang tuanya, padahal anaknya menangis kelaparan. Dalam riwayat sampai dia menarik-narik kaki ayahnya, lapar. Tapi dia tahan itu susunya dan diberikan ke anaknya. Dia tunggu bangun orang tuanya. Soal ketika orang tuanya bangun, dia kasih minum ke orang tuanya, baru ke anaknya. Anak dan istri, tidak perlu ke orang tuanya. Luar biasa baktinya. Sehingga itu dia pakai tawasul kepada Allah. Ya Allah, jikalau ini adalah amal soleh yang niatnya hanya untuk lillahi ta'ala, karenamu, yang saya lakukan itu karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Bergeser pintu gua itu untuk menunjukkan itu amal soleh. Mementingkan orang tua, lebih mementingkan orang tua daripada istri, lebih utama orang tua. Kemudian wala yad'uhuma biismihima, dan boleh kita memanggil nama orang tua kita secara langsung. Tak boleh langsung panggil kawan, wahai Budi, Pak Budi, sini dulu. Langsung sebut nama orang tuanya. Boleh, ya, bukan termasuk daripada adat. Akan tetapi bal biya abi wa ya umi, akan tetapi panggil wahai ayah, Pak, Bu. Panggil seperti itu. Nggak boleh panggil langsung namanya. Aku saya sudah menganggap bapak saya sebagai teman, Ustaz. Jadi sudah biasa itu panggil nama. Ya itu jangan. Harus takzim kepada kedua orang tua.
Wala yusafiru illa bi'iznihima wa ridhahuma. Dan jangan bermusafir, melakukan perjalanan jauh tanpa seizin keduanya dan ridho keduanya. Kalau melakukan perjalanan jauh safar, apapun itu, mau kaki pun izin dulu sama orang tua. Bu, saya hari Senin mau mendaki sama teman-teman, boleh kan? Lihat apa hati-hati. Kalau orang tuanya di sana bahaya, nggak usah, jangan memaksakan. Kalau melakukan perjalanan jauh, mau pergi hilik kan, mau kemana, jalan-jalan ke luar negeri, minta izin sama orang tua. Bu, besok saya mau ke Singapura, ada kegiatan lomba, misalkan. Bisa jadi ada di sini yang berangkat ke Singapura mewakili SMA di pergerakan itu belum ada yang mungkin ya. Jadi izin sama orang tuanya, Bu, besok saya ke Singapura, ada yang mau dititipkan, nanti mau dibawakan oleh-oleh apa kan, bilang seperti itu ya. Nyelonong aja, kasih tahu orang tua, kamu mau kemana saja, kasih tahu orang tua, minta doanya, minta ridhonya. Pernah nggak ini santri-santri jika nelpon sama orang tua tanya atau minta, Bu, ridhokan saya ya, supaya saya serius belajar, supaya saya jadi sore, minta ridho. Nah, kita sudah tahu hadisnya tadi, ridho Allah bergantung ridho orang tua. Pernah nggak minta ridho orang tua? Pernah nggak minta ridho orang tua? Jangan-jangan malu minta ridho, ngomong seperti itu. Ya, minta duit tak malu, minta didoakan orang tua. Telepon yang diminta duit, Bu, saya tak ada sabun, semua yang ada disebutnya. Coba kalau telepon orang tuanya, Bu, datang ini mulai minggu-minggu ini saya susah menghafal, Bu, hafalan saya hilang terus, berat sekali. Bu, saya susah sekali paham matematika, doakan ya Bu, biar saya mudah belajar. Minta doa seperti itu. Masya Allah, doa orang tua itu mustajab, termasuk juga doa buruknya itu paling mustajab. Jangan pancing orang tua untuk mengeluarkan doa-doa buruk untuk diri kita. Jangan pancing, buat marah sehingga keluar kata-kata yang seharusnya tidak keluar dari lisan seorang ibu. Jangan, bahaya. Kemudian yang ketiga, adab seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah birruhuma bikulli ma tasilu ilaihi yadahu wa tattasi'u lahu ta'atuhu min anwa'i birri wal ihsani. Adab yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua kita sekuat tenaga, semampu diri kita, dikerahkan kemampuan kita, apapun yang kita miliki, kita gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ka'ir'anihima wa kaswatihima. Dicontohkan di sini seperti kita berikan makanan kepada kedua orang tua kita, kita berikan pakaian, kasih hadiah di lebaran, THR. Anak orang yang diberikan THR, orang tuanya enggak. Banyak
istrinya dibelikan baju baru, orang tuanya di kampung tak pernah ditanya kabarnya, apalagi mau dikirimin uang, apalagi diberikan paket. Tiba-tiba datang paket yang pesan anaknya yang lagi di Kalimantan. Kalau bisa seperti itu, lakukan. Santri bagaimana? Ustaz, saya nggak punya uang, Ustaz. Saya nggak bekerja. Boleh nggak Ustaz saya pakai uang yang dikasih orang tua untuk berikan hadiah? Boleh, untuk menyenangkan hati orang tua. Uang jajan kau tabung, nanti ketika pulang, Bu, Ibu mau apa? Mau saya berikan apa? Tanya. Saya pengen es buah. Ya benar, saya berikan. Luar biasa, senang orang tua. Kebaikan sekecil apapun, itu orang tua senang. Saya teringat pesan Ustaz saya dulu ketika saya masih mondok di Baitul Maram. Kata Ustaz saya, dia hanya begini, antum itu nggak bakalan pernah paham bagaimana kasih sayang cintanya orang tua terhadap dirimu sebelum kamu merasakan menjadi orang tua. Coba sekarang tanya ustaz-ustaz yang sudah punya anak, bagaimana kasih sayang kepada anak. Baru terasa, ternyata dulu ibu saya begini mengurus saya. Saya hanya melihat istri saya hamil itu, jadi dulu kayaknya ibu saya begini. Ketika dia hamil, dia menahan sakit. Luar biasa. Jadi kita tidak akan paham bagaimana orang tua itu mencintai, menyayangi kita. Kadang kita merasa orang tua saya tak sayang, makanya dia masukin saya ke pondok. Dia malas dia bertemu dengan saya kayaknya. Jangan. Justru kalian dimasukkan ke pondok dengan orang tua kita. Orang tua kalian pengen kalian lebih baik lagi. Pengen kalian menjadi anak yang soleh, supaya nanti bisa memberikan pertolongan untuk orang tua, menjadi amal jariah orang tua ketika sudah meninggal, mengalir pahalanya. Orang tua sudah meninggal, kita masih bisa baca Quran, doakan kedua, mengalir pahala. Itu yang diinginkan. Orang tua masukkan anak ke pondok itu banyak seperti itu keinginannya, bukan supaya nanti jadi pejabat. Kali itu yang utama, supaya jadi anak soleh, anak yang soleh. Kemudian wa ilajil maridihima. Kemudian mengobati keduanya kalau keduanya lagi sakit. Kalau orang tua lagi sakit, bawa berobat. Kadang ini menjadi ujian. Ada orang tua yang sudah lanjut, sudah sembuh. Orang tua kalau sudah terlalu sembuh biasanya kembali seperti anak kecil lagi. Iya, manja, permintaannya aneh-aneh, diobati, pengen diobati ke sana kemari. Memang diuji seorang anak itu, di situ diuji kebaktiannya kepada orang tua. Sabar nggak dia ngurus orang tuanya?
seperti itu, ataukah dia pengen dia orang cepat-cepat meninggal? Ini di situ. Makanya Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh seorang muridnya, "Wahai Imam, saya ini punya orang tua, saya bakti sekali sama dia, saya urus dia, mandikan dia, kasih makan dia, kalau dia buang hajat saya bersihkan tanpa jijik sedikit pun." Kata muridnya, "Apakah bakti yang aku lakukan itu sudah bisa membalas kebaikan orang tuaku?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Belum." Dia ulangi lagi, "Wahai Imam, saya ini sudah lama berbakti sama orang tua, saya urus dia, kasih makan, bersihkan kotorannya tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Apakah saya sudah membalas kebaikan orang tua saya?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Belum." "Wahai Imam, kenapa?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kepada dirimu ketika masih kecil itu ikhlas. Sedangkan kebaikan yang kau lakukan saat ini kepada orang tuamu, kau berharap orang tuamu cepat meninggal supaya kamu berhenti melakukan itu. Itu ujian." Hanya kita perlu untuk melatih diri kita, jangan sampai di dalam hati kita ada rasa marah, jengkel kepada orang tua, entah dengan apapun alasannya, entah dengan kesalahan kehilapan yang dilakukan oleh keduanya. Jangan. Maafkan keduanya, kita juga minta maaf kalau ada salah. Baik, kemudian wadafa'il adza anhuma, dan kita hindarkan ya, gangguan daripada keduanya, gangguan terhadap keduanya. Kalau ada gangguan-gangguan yang mengganggu keduanya, kita hilangkan. Kemudian wa taqdimun nafsi pada alamullah, mengorbankan jiwa kita untuk keduanya. Kalau ada orang tua kita diganggu, pasang badan kita. Orang tua kita dianiaya, kita sebagai anak harus di depan membela. Jangan dibiarkan orang tua kita diganggu, dianiaya oleh orang lain tanpa sebab ataupun ada sebab. Kita tetap harus membela orang tua kita, mengorbankan jiwa kita. Seorang anak yang meninggal ya, ketika membela orang tuanya dalam suatu kebenaran, syahid. Nah, itu adab yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, adab seorang anak yang keempat kepada orang tuanya adalah silaturahim allati la rahima lahu illa min kibarihi, yaitu bersilaturahim kepada kerabat yang tidak mungkin kita menjadi kerabat kecuali melalui perantara keduanya. Maksudnya ya, keluarga dari ibu, keluarga dari bapak, harus kita silaturahmi, harus tahu, tanya silsilah keluarga kita, harus tahu keluarga dari ibu ini, ada paman dan sebagainya, harus tahu, kita silaturahmi. Sebagai anak harus menyambung tali silaturahmi oleh kerabat orang tua kita. Kemudian wa du'a'u wa istighfaru bihuma wa infadu ihdihima wa ikramu sadiqihim.
Kemudian mendoakan keduanya, memintakan ampun kepada keduanya, beristighfar untuk keduanya, dan menaikkan menunaikan janji-janji keduanya, dan memuliakan teman-temannya. Orang tua kita punya teman, kita muliakan, kita hormati juga, ya, sahabatnya harus muliakan juga. Baik. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Kita persembahkan bakti terbaik untuk kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.